Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku tercinta? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, semoga kalian selalu diberi kelimpahan rezeki, sekalipun di masa pandemi saat ini dan kita sudah mulai bertatap muka, tetapi ingat yang namanya protokol kesehatan harus tetap dijaga. Karena apa? Kesehatanmu, kamu sendiri dan menjaga, kamu juga yang akan menjaga orang lain. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai perbandingan sudut atau perbandingan sisi yang ada di dalam segitiga siku-siku dengan menggunakan sudut-sudut istimewa. Dan perlu kalian ketahui, materi untuk saat ini itu tidak berhenti di kelas 8 saja. Karena apa? Materi yang akan kita bahas itu nanti merupakan materi dasar yang akan kita bawa ketika kamu nanti di kelas 10 pembelajaran mengenai trigonometri, mengenai sudut-sudut istimewa yang ada di dalam segitiga siku-siku. Di situ kalian akan belajar sinus, kosinus, dan tangen. Dasarnya di dalam sudut-sudut istimewa adalah di perbandingan sisi yang akan kita pelajari saat ini. Selain itu pula, kita akan flashback di kelas 7. Masih ingat di kelas 7 ketika kita belajar yang namanya segitiga dan sudut maupun garis-garis yang ada di dalam segitiga. Kita masih ingat garis yang ada dalam segitiga ada 4, yaitu garis bagi, garis tinggi, garis berat, dan garis sumbu. Saat ini kita akan flashback lagi. Semisal di sini saya akan membuat suatu segitiga sembarang, di mana segitiga sembarang yang akan saya buat akan saya beri nama adalah segitiga A, B, C. Segitiga sembarang yang saya buat segitiga ABC, saya akan membuat suatu garis di mana garis itu saya ambil dari salah satu titik. Kebetulan yang akan saya ambil adalah titik A. Saya tarik garis lurus sehingga titik A itu nanti ketika saya tarik garis lurus dia memotong BC tepat pada titik B. Lah, ketika saya memotong sisi BC tepat di titik D dan saya membentuk garis AD, di sini nanti akan terbagi menjadi dua segitiga, yaitu segitiga CAD dan segitiga BAD. Dari segitiga yang saya bagi itu, dari segitiga ABC yang saya bagi menjadi dua garis AD itu menghasilkan dua buah sudut yang sama besar, di mana sudut A yang terletak di segitiga CAD yaitu sudut DAC atau sudut CAD sama saja, besarnya adalah sama pada sudut A pada segitiga ABD atau sering kita kenal dengan nama sudut BAD atau DAB. Itu jadi besar sudutnya adalah sama. Apabila garis yang dibentuk itu membagi dua sudut yang sama besar, maka garis AD itu kita sebut dengan nama garis bagi. Masih ingat di kelas 7? Ya kan? Berarti AD itu kita sebut dengan nama garis bagi. Kenapa AD ini kita sebut dengan nama garis bagi? Karena barusan itu garis yang membagi atau garis yang dibentuk dari suatu sudut di dalam segitiga sehingga dia membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Gitu. Berikutnya lagi, saya masih menggunakan segitiga sembarang ABC. Di dalam segitiga sembarang ABC yang saya bentuk ini tadi, saya akan lagi ambil salah satu sudut yang kebetulan
Dari sudut ini yang akan saya ambil adalah sudut B, di mana di sudut B ini lagi saya akan membuat garis lurus, di mana nanti garis lurus yang saya buat ini yang berwarna biru itu nanti dia akan memotong sisi AC tepat di titik E, sehingga garis EB dia memotong sisi AC. Ketika garis EB itu memotong sisi AC dan menghasilkan dua sisi yang sama panjang, jadi sisi AE itu nanti besarnya sama dengan sisi CE yang sudah dipotong oleh garis EB di dalam segitiga ABC ini. Maka garis yang kita bentuk tadi atau garis EB itu kita sebut dengan nama garis berat. Itu. Karena apa? Panjangnya AE dan panjangnya CE adalah sama. Itu. Sehingga garis EB kita sebut dengan nama garis berat. Masih ingat di kelas 7 pengertian garis berat? Garis berat adalah garis yang dibentuk di dalam suatu titik yang ada di dalam suatu segitiga, ya kan? Sehingga garis tersebut membagi dua sisi yang ada di hadapan titik tersebut menjadi dua sama panjang. Ingat, kalau garis bagi tadi membagi sudut yang ada di dalam segitiga tadi menjadi dua sama besar, itu garis bagi. Yang tadi adalah garis AD, sedangkan garis EB itu adalah garis berat. Karena apa? Dia membagi dua sisi sama panjang, walaupun kedua garis itu dibentuk pada sudut-sudut yang ada di dalam segitiga.
Yang ketiga, saya bikin lagi, saya akan membuat lagi suatu segitiga sembarang, di mana segitiga sembarang yang saya buat itu saya kasih nama segitiga ABC. Di dalam segitiga sembarang ABC yang saya buat, saya nanti akan membentuk suatu garis yang saya ambil dari salah satu titik. Saat ini saya akan mengambil salah satu titik, tepatnya titik A. Saya ambil garis lurus titik A, di mana titik A yang saya ambil garis lurus itu memotong sisi BC tepat di titik D. Ini ketika saya memotong, maka sisi AD yang saya potongkan ke sisi BC itu dia akan tegak lurus. Jadi sisi AD dia akan tegak lurus dengan BD. Itu. Maaf, saya salah tulis, itu tak tulis sisi BC, sebenarnya adalah dia tegak lurus dengan sisi BD. Kalau kita masih ingat, kalau dia tegak lurus, otomatis apa? Segitiga yang awalnya segitiga sembarang ABC, ketika kita bagi dua dan salah satu ada dua sisi yang saling tegak lurus di dalam segitiga tersebut, dan salah satu sudut di dalam segitiga tersebut itu adalah siku-siku, otomatis segitiga yang kita bagi tadi menjadi dua segitiga, yaitu ADC dan segitiga BAD merupakan segitiga siku-siku. Karena apa? Sudut D itu 90 derajat baik di ADC maupun BAD, dan AD tegak lurus dengan BC. Kalau AD itu tegak lurus dengan BC, ya kan, yang mana besarnya sudut ADC dan sudut BDA atau ADB sama saja, itu adalah sama. Kalian tegak lurus berarti 90 derajat, sehingga dua segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Maka garis AD yang dibentuk itu adalah garis tinggi. Kalau tadi ada garis bagi, ada garis berat, sekarang adalah garis tinggi. Kenapa AD disebut dengan nama garis tinggi? Karena apa? AD itu berasal dari suatu titik yang ada di dalam segitiga yang tegak lurus dengan sisi yang ada di hadapan titik yang ada di depan sisi dari titik yang kita buat tadi. Lagi saya akan buat segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini saya beri nama sama segitiga ABC. Dan sama, saya ambil salah satu titik, kebetulan titik A, tak ambil, membentuk garis, di mana garisnya itu dia memotong BC tepat di titik D, yang menghasilkan apa? Sisi CD dan sisi BD itu sama panjang. Selain sama panjang, ternyata garis AD yang kita bentuk itu tadi dia tegak lurus dengan BC. Kalau tadi kan hanya tegak lurus saja, hanya membagi dua sisi sama panjang saja. Kalau sekarang tidak. Selain dia membagi dua sisi sama panjang, garis AD juga tegak lurus dengan sisi yang di hadapan yang kita bagi tadi. Itu. Maka CD sama dengan BD dan AD itu adalah tegak lurus, sehingga garis AD itu kita sebut dengan nama garis sumbu. Dan segitiga
ABD yang terbentuk dan segitiga ACD merupakan segitiga siku-siku. Saya ulangi, segitiga ABD dan segitiga ACD adalah merupakan segitiga siku-siku. Kenapa dia merupakan segitiga siku-siku? Karena dari garis AD yang kita bentuk, dia tegak lurus dengan sisi BC. Dan salah satu sudutnya, karena dia tegak lurus, otomatis apa? 90 derajat. Berarti secara otomatis membentuk segitiga siku-siku. Jadi dapat kita simpulkan apa itu garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang terbentuk dari suatu titik yang ada dalam segitiga siku-siku yang membagi dua sisi sama panjang dan tegak lurus yang ada sisi tegak lurus yang ada di hadapannya. Di sini kita sudah dapat ada 4 ya. Tadi yang pertama adalah garis bagi, garis yang membagi dua sisi dua sudut sama besar. Yang kedua adalah garis berat, garis yang membagi dua sisi yang di hadapannya sama panjang. Yang ketiga adalah garis tinggi, di mana garis tinggi adalah garis yang dibentuk sehingga tegak lurus dengan sisi yang di hadapannya. Yang terakhir adalah garis sumbu, di mana garis sumbu adalah garis yang dibentuk sama-sama di dalam salah satu sudut yang ada dalam segitiga, selain membagi dua sisi sama panjang juga tegak lurus dengan sisi yang ada di hadapannya. Oke, kita materi selanjutnya kita akan bahas langsung mengenai perbandingan sisi yang ada di dalam sudut-sudut istimewa pada materi Pitagoras. Saya akan membuat segitiga sama sisi. Kalau kita berbicara segitiga sama sisi, kita masih ingat jumlah total sudut yang ada di dalam segitiga. Apapun bentuk segitiganya, dia pasti berjumlah berapa? 180. Saat ini saya akan membentuk segitiga sama sisi, yaitu segitiga ABC, di mana semua sisinya sama. Otomatis kalau semua sisinya sama, berarti sudut-sudutnya juga sama besar. Karena apa? 180 kita bagi 3. Maka besar sudutnya di dalam segitiga sama sisi berapa? 60 derajat. Sudut A 60 derajat, sudut B 60 derajat, dan sudut C juga sama 60 derajat. Bila kita total jumlahnya 180. Tadi kita sudah belajar mengenai beberapa garis. Ada garis berat, ada garis tinggi, ada garis bagi maupun garis sumbu. Nah, saat ini di dalam segitiga sama sisi kita akan membuat garis sumbu. Garis sumbu itu adalah garis yang tegak lurus dengan sisi yang ada di hadapannya dan membagi dua sisi sama panjang. Saya ambil dari titik C, membuat garis sumbu yang memotong sisi AB yang di hadapannya, ya kan? Sehingga tegak lurus berarti tepat pada titik D, maka karena CD itu tegak lurus dengan BD, berarti sudut D baik di ACD, ya kan, maupun sudut D di dalam BDC itu apa? 90 derajat. Karena apa? Yaitu CD tegak lurus dengan AB. Selain dia tegak lurus dengan AB, ya kan? Otomatis apa? Segitiga ACD dan segitiga BDC pasti sama besar. Sama-sama apa? Segitiga siku-siku. Karena apa? Sudut D-nya itu sebesar berapa? 90 derajat. Apalagi barusan tadi kita sudah menerangkan bahwa garis CD merupakan garis sumbu. Nah, sekarang kalau
di dalam segitiga sama sisi itu dia memiliki sisi yang sama panjang. Semisal sisi AC itu panjangnya adalah 2x, otomatis kan semua sisi panjangnya sama. Misal AC 2x, otomatis sisi BC juga 2x pula. Berapa panjang sisi AB? Ya sama, panjang sisi AB adalah 2x. Lah, karena CD tadi adalah garis sumbu selain tegak lurus dengan sisi yang di hadapannya, garis sumbu itu juga membagi dua sisi yang di hadapannya itu menjadi sama panjang. Berarti apa? Itu ya kan, garis sumbu CD, maka sisi AD panjangnya sama dengan sisi BD. Kalau totalnya AB itu 2x, otomatis AD itu panjangnya adalah X. Kalau AD itu panjangnya X, maka panjang BD sama, dia juga panjangnya X. Karena apa? Kita jumlahkan AD ditambah BD sama dengan 2x, kan ABC itu adalah segitiga sama sisi, ya kan, sama. Jadi AD sama dengan BD sama dengan apa? X. Itu. Sekarang kita akan ambil salah satu segitiga yang ada di dalam segitiga ABC. Saya ambil bentuk segitiga siku-sikunya. Di sini yang saya ambil paling enak adalah segitiga BDC, ya. Segitiga B, segitiga D, ya kan, BDC, di mana sisi siku-sikunya itu tepat di titik D. Bisa kalian lihat, itu segitiga BDC, siku-siku tepat di titik D. Dan kita tahu itu segitiga BDC merupakan bagian dari segitiga ABC. Untuk panjang untuk sudutnya dulu. Untuk sudut B-nya. Untuk sudut B-nya itu besarnya adalah 60 derajat, ya kan? Sama seperti yang ada di dalam segitiga ABC. Sedangkan segitiga sudut C yang ada di dalam segitiga BDC besarnya berapa? Ya 30 derajat. Karena apa? Jumlah sudut yang ada di dalam segitiga kan 180. 180 dikurangi 90 dikurangi 60, ya kan, berarti ketemu deh 30 derajat. Apalagi tadi garis CD itu kan garis sumbu yang membagi dua sisi sama panjang, otomatis sudutnya juga kita bagi menjadi dua sama besar. Berarti berapa? 30 derajat. Itu. Sekarang untuk sisinya, sisi BC itu kan sama dengan BC yang di ABC yaitu 2x, sedangkan sisi BD itu sama pada segitiga ABC yang sudah kita bagi, yaitu panjangnya adalah X. Sekarang kita akan tanya, berapakah sih panjang CD? Kalau kita mengingat panjang CD, ya kan, berarti kita masih mengingat apa? Teorema Pythagoras. Itu. Kalau kita berbicara mengenai teorema Pythagoras, kalian ingat segitiga BDC yaitu segitiga siku-siku. Otomatis ketika kamu mencari sisi DC yang merupakan sisi tegak, kita pasti berhubungan dengan teorema Pythagoras. Kalau kita berbicara mengenai teorema Pythagoras, kita masih ingat sisi miring kuadrat, di mana sisi miring kuadrat
atau sisi miring yang ada di dalam segitiga BTC itu adalah BC. Jadi BC kuadrat itu nilainya adalah sama dengan sisi alas kuadrat. Sisi alas kuadratnya itu adalah BD, jadi BD kuadrat ditambah sisi tegak. Sisi tegak kalau yang ada di dalam segitiga BTC itu adalah DC. Jadi DC atau CD sama saja DC kuadrat. Maka sisi miring kuadrat berasal dari apa? Sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Sisi miring yang ada di dalam segitiga BDC itu kan panjangnya jadi berapa? 2x ya. Berarti 2x kita kuadratkan. Sama dengan sisi alasnya yaitu pada sisi BD itu adalah panjangnya x. Maka x dikuadratkan. Ditambah adalah sisi DC. Kita nggak tahu, kita belum tahu sisi DC berapa, berarti sisi DC kuadrat. Kita lihat untuk X kuadrat dengan DC kuadrat kan tidak bisa kita jumlahkan, ya kan? Kita selesaikan dulu, berarti kan sama saja 2x dikuadratkan berarti 4x kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah DC kuadrat. DC dan X itu variabel berbeda, tidak bisa kita jumlahkan. Otomatis X itu harus kita pindah ruas. Berarti kita pindah ruas, kita jadikan satu dengan variabel yang sama, yaitu yang mengandung unsur X kuadrat. Kalau pindah luas berarti melewati sama dengan tandanya akan berubah, yang awalnya positif otomatis menjadi apa? Negatif. Sehingga di sini DC kuadrat ya kan itu sama dengan 4x kuadrat dikurangi X kuadrat. X-nya kan awalnya positif karena kita pindah ruas jadinya kan negatif, ya kan? Berarti 4x kuadrat dikurangi X kuadrat. Ingat, ketika di materi kelas 7 pada aljabar, apabila suatu variabel yang koefisiennya tidak memperlihatkan angka, otomatis depannya adalah 1. Karena 1 dikalikan apapun menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi sama saja 4 dikurangi 1 berapa? 3. Jadi DC kuadrat sama dengan apa? 3x kuadrat. Sehingga untuk mencari DC-nya, kita kan tadi sudah punya DC yang dikuadratkan kan. Kuadrat itu ketika kita pindah ruas berarti inverse. Inverse itu lawan. Lawan dari kuadrat itu apa? Akar kuadrat. Maka menghasilkan DC sama dengan, ya kan? Itu tadi kuadrat di pindah ruas melewati sama dengan, berarti inverse-nya jadi akar. DC sama dengan akar dari, atau DC atau CD sama saja ya, akar dari berapa? 3x kuadrat. Kalau X kuadrat kita akarkan menjadi X, sisanya berapa? 3. Maka CD atau DC sama dengan apa? Akar 3x. Dari sini kita akan bisa menyimpulkan, kita akan menemukan suatu perbandingan sisi, ya kan? Suatu perbandingan sisi yang ada di dalam sudut-sudut istimewa. Sehingga itu sudut ya apa? Perbandingan sisinya 2x, akar 3x dan x. Karena DC kan sudah ketemu akar 3x. Maka untuk perbandingan sisi yang ada sudut-sudut cantik saya tulis. Jadi sudut di dalam segitiga kalau dia itu sudutnya adalah 30 derajat,
dibanding 60 derajat, ya kan, dibanding 90 derajat itu, maka untuk perbandingan sisinya, karena total sudutnya itu jumlahnya dari 180 derajat, di depan 30 apa? Nilainya X. Panjang sisinya kan? Kita lihat tadi, dibanding depan 60 derajat. Apa itu tadi yang barusan kita selesaikan? Akar 3X. Depan 90 derajat. Berarti di depan sudut siku-siku berapa panjang sisinya? Adalah 2X. Sekarang kalian bisa lihat ada X, akar 3X, dan 2X. Sama-sama mengandung unsur X. X-nya kita hilangkan, berarti kita bagi X. Otomatis hasilnya apa? X bagi X sama dengan 1. Akar 3X dibagi X sama dengan akar 3. 2X dibagi X sama dengan 2. Dari sinilah dapat kita simpulkan apabila di dalam segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, maka untuk perbandingan sisinya, ya kan, 1 dibanding akar 3 dibanding 2 itu. Jadi di depan sudut 30 itu sama dengan 1 perbandingannya, di depan 60 perbandingannya akar 3, dan di depan 90 adalah 2. Itu. Dan ini berlaku pada segitiga siku-siku. Oke, next kita ke contoh soal. Semisal kita punya segitiga siku-siku. Di sini segitiga siku-sikunya saya beri nama segitiga PQR, di mana di dalam segitiga PQR ini untuk siku-sikunya tepat di titik P itu, dan salah satu sudutnya, semisal di sini saya ambil sudut Q-nya itu adalah 30 derajat, otomatis sudut R-nya walaupun tidak saya tulis itu pasti besarnya berapa? 60 derajat. Kenapa? Karena tadi total jumlah sudut yang ada di dalam segitiga adalah berapa? 180. Walaupun tidak tertulis, berarti sama dengan berapa? 60 derajat. Di sini juga untuk sisi QR-nya atau sisi RQ-nya itu panjangnya adalah, saya tulis semisal adalah 12. Maka berapakah panjang PQ dan berapakah panjang PR? Jika PQ-nya saya tulis X dan PR-nya saya tulis Y, maka berapakah panjangnya? Kita masih ingat tadi ketika kita punya segitiga siku-siku yang memiliki 3 sudut, itu diantaranya 30 derajat, 60 derajat, ya kan, dan yang terakhir adalah 90 derajat, maka perbandingan untuk sisinya dari ketiga sudut itu adalah yang 30 itu adalah 1, untuk 60 itu adalah akar 3, sedangkan yang 90 itu akar 2. Ini harus benar-benar kalian hafal dan kalian mengerti itu. Maka ketika nanti kita akan mencari nilai X-nya akan berhubungan dengan perbandingan sisi barusan. Itu kita lihat sisi 12 itu kan milik atau
miliknya GR yang ada di depan sudut 90. Padahal kita tahu perbandingan sudut yang ada di dalam 30, 60, 90 itu kan untuk 90 itu kan nilainya 2. Sini saya tulis 2. Untuk X-nya dia kan di depan 60 derajat, ya kan? Maka perbandingan sisi yang ada di dalam 60 derajat itu kan akar 3. Saya tulis akar 3 di sini. Maka untuk mencari X, maka X sama dengan, karena yang dicari X itu adalah perbandingan sisi akar 3. Jadi akar 3 dibagi, yaitu yang 12 itu kan miliknya 90 kan, di depan sisi itu 90, karena tadi itu perbandingan nilai 2, ya kan? Berarti akar 3 per 2 dikali panjang sisinya berapa? 12 sisi miringnya. Nah sekarang kita lihat akar 3 per 2 dikali 12, maka 12 kita bagi dengan 2. Berapa 12 kita bagi dengan 2? 6. Baru 6 kita kalikan dengan akar 3. Ingat, dot itu artinya kali. Kita tidak harus pakai cross, pakai dot juga harus bisa. Berapa 6 kali akar 3? Ketemu deh 6 akar 3. Jadi panjang sisi X-nya adalah apa? 6 akar 3. Sekarang kita mencari sisi Y. Untuk sisi Y bisa kalian lihat, ternyata sisi Y itu kan di depan sudut 30 derajat, ya kan? Kalau kita tahu sudut 30 derajat itu kan perbandingannya 1. Sedangkan 12 itu kan di depan 90. Kita tahu perbandingannya tadi berapa? Barusan 2. Ya enggak? Berarti 1 per 2. Kita kalikan sisi yang sudah diketahui, yaitu sisi miring adalah berapa? 12. Sehingga apa? 12 itu kita bagi dengan 2. Berapa 12 kita bagi dengan 2? Oke, 12 kita bagi dengan 2, berarti hasilnya adalah 6. Maka 6 kali 1 berapa hasilnya? 6. Sehingga panjang sisi Y adalah 6. Lagi untuk contoh berikutnya, semisal kita punya segitiga siku-siku KLM, di mana untuk sisi siku-sikunya adalah tepat di K. Ini untuk contoh yang kedua, tepat di titik K, dan salah satu sudutnya, misalkan saya lagi menulis sudut M-nya itu sebesar 60 derajat, ya sama, cara otomatis sudut L walaupun tidak kita tulis, besarnya adalah berapa? 30 derajat. Kita masih ingat tadi, kita ulangi lagi, jumlah total sudut yang ada di dalam segitiga adalah berapa? 180. Dan ini untuk sisi KM misalkan adalah 2 akar 3. Maka untuk mencari nilai atau panjangnya KL dan ML ada berapa? Misalnya KLX dan MLY sama dengan berapa? Gitu. Maka untuk menghitung nilai X-nya adalah X itu kan ada di depan 60 derajat kan, yaitu perbandingannya tadi sisinya adalah akar 3, ya kan? Sedangkan akar 3 panjang KM-nya itu dia di hadapan berapa? Sudut 30. 30 tadi perbandingan sisinya adalah 1. Kita kalikan dengan 2 akar 3. Lah, sekarang 2 akar 3 kali akar 3, akar 3 kali akar 3, kita masih ingat materi kelas 7, akar A kali akar A itu kan sama dengan A. Berarti kalau akar 3 kita kali akar 3 berarti sama dengan berapa? Sama dengan 3, karena akar 3 kali akar 3 kan
akar 9. Akar 9 kalau kita akar kuadratkan berarti sama dengan 3. 3 kali 2 berapa? 6. Sekarang yang Y. Y kita lihat dia di depan sudut 90 derajat. Berarti kan perbandingannya adalah 2. Sedangkan 2 akar 3 depannya 30, perbandingannya kan 1. Kita kalikan dengan 2 akar 3. Itu. 2 kali 2 hasilnya berapa? 4. Berarti ketemu deh. Berapa? Panjangnya Y 4 akar 3. Itu. Berarti di sini kita sudah bisa mengetahui di dalam segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, untuk perbandingan sisinya adalah 1 akar 3 dan 2. Selanjutnya saya bikin lagi segitiga ABC, di mana segitiga ABC tepat di titik A itu merupakan sudut siku-siku, berarti siku-sikunya di A ini, dan salah satu sudut yang ada di sudut B itu adalah besarnya 45 derajat. Otomatis kalau sudut B-nya 45 derajat, sudut A-nya itu adalah 90 derajat, berarti sudut C-nya itu adalah berapa? 45 derajat. Karena sama, total jumlahnya sudut di dalam segitiga adalah 180. Jadi jika ada kedua sudut yang sama besar di dalam segitiga siku-siku, maka segitiga siku-siku tersebut kita sebut dengan nama segitiga siku-siku sama kaki. Kakinya terletak di mana? Terletak di AC dan AB. Jadi panjang AC itu dan panjang BC adalah sama. Itu karena segitiga ABC itu adalah segitiga siku-siku sama kaki. Semisal panjang AC itu adalah X, otomatis panjang AB-nya juga X. Nah, sekarang kita tanya, berapakah panjang BC-nya? Karena BC itu kan di depan sudut siku-siku, berarti kan BC itu termasuk sisi miring kan? Kita masih ingat sisi miring di dalam teorema Pythagoras. Rumusnya bagaimana? Sisi miring kuadrat atau BC kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat, di mana sisi alas kuadrat itu kan kita gambarkan dengan AB. Jadi AB kuadrat ditambah apa? Sisi tegak kuadrat. Sisi tegak kuadratnya apa? AC kuadrat. Jadi sisi miring yaitu BC kuadrat sama dengan AB. AB itu kan panjangnya X, berarti kita tulis X kuadrat. Ditambah sisi tegak itu adalah AC, itu panjangnya juga X, berarti X kuadrat. X kuadrat ditambah X kuadrat, ibarat 1/4 ditambah 1/4 ada berapa perman sih? Ada 2 perman. Jadi kalau X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan berapa? 2X kuadrat. Maka untuk mencari BC-nya, otomatis kan kuadrat kita pindah ruas. Berarti BC sama dengan inverse dari kuadrat. Karena kuadrat kita pindah ruas, ya kan, melewati sama dengan, jadinya apa inverse-nya? Akar kuadrat. Jadi BC sama dengan akar kuadrat dari apa? 2X kuadrat. Kalau X kuadrat kita akar kuadratkan kan hasilnya X. Maka BC sama dengan akar 2-nya tetap, berarti akar 2X. Sama seperti tadi. Di dalam segitiga siku-siku sama kaki yang memiliki sudut berapa? 45 derajat. 45 derajat, ya kan? Dimana
dan 90 derajat, dimana untuk sisi 45 itu X, sisi yang 90 adalah 2X, semua kita bagi dengan X semua, maka muncul perbandingannya pada 45 derajat. 45 derajat yaitu 1 banding 1 dibanding akar 2. Itu. Jadi ini khusus di dalam segitiga siku-siku sama kaki, di mana setiap kakinya besar sudutnya adalah 45 derajat. Contoh soal, semisal pada segitiga siku-siku, di sini segitiga siku-siku KLM, untuk sudut siku-sikunya itu tepat pada titik K, dan salah satu sudut yang lainnya adalah sudut L-nya adalah 45 derajat, maka M-nya baik ditulis maupun tidak besarnya tetap sama, adalah berapa? 45 derajat. Itu karena tadi tetap saya ingatkan jumlah sudut di dalam segitiga siku-siku itu adalah 180. Semisal panjang berapa? LM-nya adalah 6, maka berapakah LM itu kan sisi miring, panjang KL-nya. Ini karena dia merupakan segitiga siku-siku sama kaki, otomatis panjang KL dan panjang KM sama, yaitu berapa? Panjangnya adalah X. Nah, kita tadi sudah punya perbandingan sudutnya, ya kan? Perbandingan sisi pada sudutnya itu tadi. Itu. Maka untuk mencari nilai X-nya, kita lihat di perbandingan. X itu kan di depannya 45 derajat. Tadi adalah berapa perbandingan sisinya? 1. Sedangkan sisi miring itu kan depan 90, perbandingannya akar 2 dikalikan berapa? 6. Ya kan, berarti ketemu 1 kali 6 berapa? 6 per akar 2. Lah, ini bisa kalian lihat. Kalau kita melihat 6 per akar 2, di sini kan dalam bentuk pecahan, di mana penyebut yang bawah dia berbentuk akar. Kalau penyebut itu berbentuk akar, maka harus dihilangkan. Dengan cara bagaimana? Itu kita harus menghilangkan apa? Dengan cara mengalihkan sekawannya. Jadi apabila dalam pecahan, ini saya catatkan, yang penyebutnya berbentuk akar, baik akar 2, akar 3, akar 5 kayak gitu, maka harus dikalikan sekawannya untuk menghilangkan akarnya. Kalau itu akar 2 ya berarti kita kalikan akar 2. Maka di sini 6 per akar 2 saya kalikan apa? Akar 2 per akar 2, karena sekawannya akar 2 kan juga sama akar 2. Kalau misalkan penyebutnya akar 3 ya kita kalikan sekawannya, berarti apa? Akar 3 kayak gitu. Gitu. Berarti sama dengan 6 kali akar 2. Berarti berapa 6 kali akar 2? Adalah apa? 6 akar 2 yang atas ya. Sedangkan yang bawah itu akar 2 kali akar 2 kayak tadi. Akar A kali akar A kan hasilnya A. Maka akar 2 kali akar 2 berarti hasilnya berapa? 2. Kan kita mau menghilangkan di penyebutnya. Jadi 6 kita bagi 2 berapa? 3. Ketemu deh 3 akar 2. Itu. Bagaimana kalau misalkan yang akar itu pada bagian pembilang atau atasnya? Ya udah, kalau pada bagian pembilang atasnya ya tetap tidak usah kita kalikan dengan sekawannya. Itu khusus untuk penyebut yang berakar, jadi dikalikan dengan sekawannya. Demikian perbandingan sudut untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan,
Perbandingan sudut ini tidak berhenti di kelas 8 saja, karena nanti ketika kalian di SMA, perbandingan sudut saat ini menjadi dasar untuk materi berikutnya pada materi trigonometri yang berhubungan dengan segitiga siku-siku pada sudut-sudut istimewa. Terima kasih, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi umrik.